Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Wahid Alexander Mubin, akan mempresentasikan tentang pengantar akuntansi. Saya itu ada aset tetap dan aset tidak berwujud. Ya, ada tipe. Jadi langsung lanjut ke materi saja. Yang pertama itulah aset tetap. Apa sih itu aset tetap? Aset tetap atau aktiva tetap mengacu pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini mengalami keuntungan finansial jangka panjang dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan diklarifikasikan sebagai properti, plant, dan equipment di neraca. Jadi aset tetap itulah memiliki kayak keuntungan finansial bagi si pemiliknya sendiri. Jadi dalam keuntungan itu di aset tetapnya juga masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun dan biasanya itu kan aset tetap itu diklarifikasikan sebagai kayak properti, kepemilikan atau istilahnya kayak gedung atau tanah seperti itu ya. Nah, dari si aset tetap juga tentunya ada klarifikasi atau karakteristik dari aset tetap sendiri. Nah, pertama itu untuk karakteristiknya itu aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kan juga di pertanyaan sudah ada sedikit mengenai masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Aset tetap atau aktiva tetap itu adalah aset tidak lancar yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan biasa muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Nah, saya sudah sebutkan properti untuk kepemilikan biasanya gedung, tanah, terus pabriknya, kan, terus peralatan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Terus yang kedua itulah aset yang dapat disusutkan. Kecuali tanah, aset jenis ini mengalami penyusutan untuk mencerminkan keausan dan depresi saat penggunaan aset. Jadi kayak mesin gitu. Kalau digunakan terus kan makin lama makin aus gitu. Istilahnya kayak harus ada servis lah, harus ada yang diganti lah spare partnya seperti itu. Nah itu lama-lama mengalami penyusutan seperti itu. Jadi aset itu dapat disusutkan kecuali tanah. Kalau tanah kan nggak mungkin dong menyusutkan tanah. Nah, tapi beda lagi kalau gedungnya kan pasti harusnya kita rawat dong. Kalau kita rawat gedungnya pasti rabuk, ntar takutnya malah roboh itu kalau gedung. Kecuali kalau tanah kita mau rawatnya gimana? Gitu. Istilahnya kalau bisa sebutkan itu suatu barang yang memiliki perawatan gitu. Terus yang ketiga itu ada aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang gitu. Jadi selama manfaat tadi kan kayak mesin, selama manfaat biasanya kalau aset itu sekitar 5 tahunan lah ya. Itu masa manfaat dari si mesin itu. Jadi dalam operasional mesin itu digunakan operasional dong. Nah itu diambil masa manfaatnya itu memiliki masa manfaat selama 5 tahun gitu. Terus aset ini tidak liquid. Aset tetap adalah aset tidak lancar di neraca perusahaan dan tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang. Contohnya kalau tanah atau gedung perusahaan itu nggak mungkin dong dikonversinya menjadi uang kas. Nggak mungkin kita menjual perusahaan gedung tanahnya. Kita mau beroperasi di mana kalau kita jual gedungnya? Kecuali memang kalau kita udah berhenti beroperasi atau mengalami bangkrutan dan lain-lain, perusahaan itu mengalami bangkrutan, jadi operasional terhenti atau malah menutup perusahaan itu. Jadi kan mereka pasti menjual aset-asetnya gitu. Jadi aset ini itu tidak liquid gitu. Nah, terus selanjutnya itu jadi karakteristik tadi itu jenis aset tetap itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada aset tetap berwujud yang memiliki penggerak. Contohnya itu kendaraan. Itu ada mesin, ada mobil, kan motor, dan mesin gitu. Tadi kan motor, mobil, mesin itu punya penggeraknya gitu kan. Jadi bisa bergerak gitu. Kalau mobil gitu. Terus selanjutnya itu yang kedua ada aset tetap berwujud yang tidak memiliki penggerak. Contohnya itu yang pertama ada tanah, bangunan, peralatan. Itu tanah, nggak mungkin dong tanah bergerak. Bangunan, nyerem dong. Ntar bangunannya kabur gitu ya, kalau punya penggerak. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah peralatan ya, kayak obeng, terus kunci. Itu kan mungkin dong punya penggerak. Ya penggeraknya adalah kita sendiri, itu. Nah, terus selanjutnya adalah biaya perolehan aset tetap. Jadi untuk mendapatkan aset tetap itu ada biayanya dong. Kalau kita membeli tanah, beli bangunan, itu kita perlu
biaya untuk mendapatkannya. Nah, yang pertama itu biaya perolehan itu adalah pembelian tunai. Nah, aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jadi kita beli tanah seharga 100 juta, ya kita mengeluarkannya uang mencatat di pembukuannya itu juga 100 juta gitu. Terus yang kedua itu pembelian kredit. Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian kredit, maka dalam harga perolehannya tidak boleh termasuk bunga. Jadi kalau kredit kan biasa ada bunganya nih dalam waktu pembelian. Kita beli motor 3 tahun itu ada bunganya, cicilan kan. Nah, itu bunganya itu tidak boleh kita masukkan ke dalam pembukuan. Jadi yang kita masukkan pembukuan adalah nilai aslinya gitu, nilai nominal aslinya gitu. Sebelum ini terdapat bunganya tuh. Bunganya itu harus dikeluarkan gitu. Terus yang ketiga itu adalah ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan surat berharga dicatat dalam buku besar sesuai dengan harga pasar saham. Tuh. Jadi kalau kita menjual asetnya itu dengan surat berharga, contoh pemilikan si pemilikan kayak piutang surat berharga lah, apa ya istilah biasanya kalau surat berharga itu surat piutang atau dengan saham gitu. Jadi ditukar dengan harga dengan dan disesuaikan dengan harga pasar saham yang ada pada saat terjadinya transaksi tersebut. Terus yang keempat itu adalah ditukar dengan aset tetap lainnya yang serupa. Contohnya itu karakteristik cara perolehnya banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar tambah. Contohnya kalau kita punya motor nih, motor kita udah lama, kita mau ganti baru, nah kita jual motor kita ini, itu dengan kita tukar tambah, kita membeli motor yang baru dengan motor yang lama, dengan kita tambahkan beberapa uang, itu menukar aset dengan aset yang lain yang serupa gitu, misalnya motor dengan motor gitu, bedanya cuma motor yang lama dengan motor yang baru seperti itu. Terus yang ketiga itulah yang yang kelima itulah diperoleh dari hadiah atau donasi. Contohnya terus di sini pengertiannya itu adalah perolehan aset yang berasal dari donasi disebut juga transfer tanpa timbal balik karena transfer satu arah. Contohnya itu kalau suatu perusahaan kan pasti punya rekening di bank. Jadi di bank ini biasanya kan ada event ulang tahun. Nah, di event ulang tahun itu biasanya bank bagi-bagi hadiah dong, bagi donasi. Nah, jadi kepada si bank ini memberikan hadiah atau suatu door prize kepada si perusahaan yang memiliki rekening di bank tersebut. Contohnya suatu perusahaan A punya rekening di bank BCA atau bank BNI, bank Mandiri. Nah, pada suatu saat bank-bank tersebut itu sedang mengadakan event ulang tahun gitu. Nah, pasti mereka bagi-bagi hadiah kepada si perusahaan A ini. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah perolehan aset melalui pembuatan sendiri. Dikarenakan pertimbangan tertentu, perusahaan sering membuat sendiri aset tetapnya, misalnya seperti gedung, alat-alat, perabotan. Gitu. Jadi, contohnya kalau kita memberikan perusahaan, kita cuma beli tanahnya doang, kita bangunannya kita buat sendiri, kita bangun sendiri. Nah, itu kita memperoleh aset tersebut dengan ya kita buat sendiri, nggak kita beli tanah sekaligus bangunan, kita cuma beli tanah, tapi bangunannya kita bangun sendiri. Nah, itu perolehan aset melalui pembuatan kita sendiri. Nah, terus selanjutnya untuk menghitung biaya aset ini. Nah, terus selanjutnya itu adalah ada ada beberapa metode untuk menghitung penyusutan dari aset tersebut. Tadi kan udah jelaskan kalau aset itu pasti punya masa manfaat dong, dan selama masa manfaat itu pasti ada biaya penyusutannya, kecuali tanah ya tadi sudah disebutkan. Nah, untuk metode yang pertama itulah metode penyusutan garis lurus atau biasa disebut dengan straight line depreciation method. Nah, depresiasi garis lurus adalah metode perhitungan biaya depresiasi yang sangat umum dan paling sederhana. Dalam penyusutan garis lurus, jumlah biaya adalah sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset tersebut. Jadi contohnya masa manfaatnya itu 5 tahun, jadi biaya penyusutan itu sama terus selama tahun tersebut. Nah, untuk menghitungnya itu terdapat rumus. Nah, ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah biaya perolehan dikurangi nilai estimasi nilai residu dibagi masa manfaat. Nah, selanjutnya ada contohnya. Sini aja contohnya. Contoh dari metode penyusutan garis lurus.
perusahaan AZZ membeli mesin produksi seharga 100 juta dengan estimasi nilai residu sekitar 20 juta dan masa manfaatnya selama 5 tahun. Jadi di sini soalnya adalah berapakah biaya penyusutan tahun mesin produksi tersebut apabila dihitung dengan metode garis lurus atau straight line depreciation method. Nah, tadi kan dari soal tersebut diketahui biaya perolehan itu adalah sebesar 100 juta. Nah, terus untuk nilai estimasi nilai residunya itu adalah 20 juta. Tadi kan udah sebutkan di soal. Terus juga masa manfaatnya itu adalah 5 juta, 5 tahun, bukan 5 juta. Gitu. Nah, untuk perhitungannya, jadi yang pertama itu kan tadi rumusnya biaya penyusutan itu sama dengan biaya perolehan dikurangi estimasi nilai residu dibagi masa manfaat. Biaya penyusutan itu sama dengan 100 juta dikurangi 20 juta. Itu kan tadi biaya perolehan 100 juta, nilai estimasi 20 juta dibagi 5 tahun atau masa manfaat tadi. Jadi biaya penyusutan itu adalah 80 juta dibagi 5 tahun. Nah, diperolehlah hasil biaya penyusutan itu adalah sebesar 16 juta. Berdasar hitung metode depresiasi garis lurus ini, biaya penyusutan per tahunnya itu adalah 16 juta. Jadi ketahuan biaya penyusutan per tahun mesin produksi tadi itu adalah sebesar 16 juta. Nah, terus tingkat penyusutan atau depreciation rate juga dapat dihitung jika jumlah penyusutan tahun tersebut diketahui. Tingkat depresiasi adalah jumlah penyusutan tahunan dibagi dengan total biaya yang dapat disusutkan. Jadi kan tadi biaya penyusutannya itu adalah 16 juta. Nah, dibagi jumlah penyusutan tahunnya. Tuh. Jumlah penyusutan tahun dibagi total biaya. Total biayanya kan tadi adalah 80 juta. Terus jumlah penyusutan tahunnya itu adalah 16 juta. Jadi dibagilah 16 juta dibagi 80 juta. Nah, diperoleh hasilnya itu adalah 20%. Nah, terus untuk metode yang kedua itulah metode penyusutan saldo menurun ganda atau depreciation declining balance depreciation method. Dibandingkan dengan metode-metode penyusutan lainnya, penyusutan dengan metode saldo menurun ganda atau double depreciation balance depreciation method menghasilkan jumlah yang lebih besar yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya dari masa manfaat aset. Metode ini mencerminkan fakta bahwa aset biasanya lebih produktif di tahun-tahun awal mereka daripada tahun-tahun berikutnya. Jadi kan kalau kita beli barang baru, kendaraan gitu masih baru, masih enak dong itu pakai. Terus tapi kalau kelamaan ya kita ada nggak enaknya lah, harus servis lah, harus apalah gitu. Nah, untuk menghitungnya itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah nilai buku awal dikali tingkat penyusutan. Nah, terus langsung masuk ke contohnya. Nah, contohnya itu adalah perusahaan XXYY ingin menghitung biaya penyusutan mesin produksi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, jadi biaya perolehan dari mesin tersebut itulah sebesar 120 juta dengan nilai residu sebesar 10 juta dan masa manfaat dari mesin produksi ini adalah 5 tahun. Nah, hitungannya dan di sini ada langkah-langkahnya. Pertama itulah biaya perolehannya. Nah, biaya perolehannya itu kan tadi dalam contoh soalnya itu adalah 120 juta. Nah, terus yang kedua, tentukan masa manfaat aset. Nah, tadi kan di soalnya masa manfaatnya itu adalah 5 tahun. Nah, terus yang ketiga ada tentukan nilai residu, nilai sisa dari aset tersebut. Nah, di contoh juga sudah disebutkan, itu sebesar 10 juta. Nah, terus yang keempat, langkah keempat itulah kurangi nilai residu dari biaya perolehan untuk menentukan jumlah total yang dapat didepresiasikan untuk masa manfaat aset. Nah, contohnya kan tadi biaya perolehannya nilai residu itu dikurangi dulu. Jadi biaya perolehan. Jadi biaya perolehan itu dikurangi residu. Jadi 120 juta dikurangi 10 juta. Nah, jadi sama dengan ketemulah hasilnya itu adalah 110 juta. Nah, terus yang langkah kelima, hitung tingkat penyusutan tahunan. Dalam contoh ini kan 100% dikali 5 tahun sama dengan 20%. Kalikan tingkat penyusutan dengan 2, kemudian kalikan dengan nilai buku aktif aset tiap tahunnya. Contohnya 120 juta dikali 40% sama dengan 48 juta. Jadi 40% itu dikalikan 2 ya. Jadi itu udah sesuai dengan contoh soalnya gitu. Terus yang keenam, kurangi biaya penyusutan tahunan dari nilai periode awal untuk menghitung periode akhir. Nah,
Langkah terakhir itu adalah ulangi langkah di atas hingga mencapai nilai sisa atau nilai residu aset tersebut. Nah, sebagai ilustrasinya adalah gitu. Nah, terus selanjutnya adalah metode penyusutan unit produksi. Ini langkah ketiga. Terus itu biasa disebut dengan unit of production depreciation method. Metode unit produksi mendepresiasikan aset berdasarkan jumlah jam yang digunakan atau jumlah unit yang akan diproduksi menggunakan aset selama masa manfaat. Untuk menghitungnya itu ada rumusnya. Rumusnya itulah jumlah unit yang diproduksi dibagi masa manfaat aset dalam jumlah produksi dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu. Terus selanjutnya, sini ada contohnya. Contohnya perusahaan di JZ membeli mesin produksi seharga 100 juta untuk memproduksi 1 juta unit produk. Nah, nilai residunya itu adalah 10 juta. Nah, di sini hitung biaya penyusutan mesin produksi tersebut dengan metode unit produksi. Nah, untuk langkah-langkah menghitungnya itu yang pertama kita hitung dulu penyusutan untuk 1 unit produksi. Nah, tadi untuk rumusnya kan biaya perolehan dikurangi residu dibagi jumlah unit yang dapat diproduksi. Gitu. Nah, untuk biaya perolehannya sendiri tadi kan 100 juta. Nah, untuk nilai residunya 10 juta dibagi 1 juta unit. Tadi dijelaskan juga di soal. Nah, itu dapatlah 90. Jadi biaya penyusutan untuk 1 unit produk itu adalah sebesar Rp90. Nah, apabila mesin produksi tersebut memproduksi 3.000 unit pada tahun pertama, maka biaya penyusutan pada tahun tersebut adalah sebesar 27 juta. Jadi kan didapat itu dari 300.000 unit itu dikali Rp90 gitu. Nah, ilustrasinya ada di bawah. Di situ terlihat untuk total biaya penyusutan pada masa manfaat 5 tahun mesin tersebut itu adalah sebesar 90 juta. Nah, untuk jumlah produksi kan tadi 1 juta itu dibagi setiap tahunnya. Dan didapatkan di tahun pertama itu ada 300.000, tahun kedua 200.000, tahun ketiga 250.000, tahun keempat 150.000, dan tahun terakhir itu adalah 100.000. Jadi menambah kekurangan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus selanjutnya itu adalah aset tetap tidak berwujud atau biasa disebut dengan intangible asset. Nah, dari perusahaan tadi nggak cuma punya perusahaan, gedung, tanah, kendaraan itu, tapi juga dia juga punya aset tetap yang tidak berwujud dari perusahaan tersebut. Nah, aset tidak berwujud itu aset non moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Di antaranya adalah meliputi hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Jadi aset tak berwujud itu juga bisa suatu keistimewaan bagi si perusahaan, itu bisa menguntungkan, itu bisa mendapatkan keuntungan juga, bisa mendapatkan penghasilan bagi si perusahaan tersebut. Nah, untuk yang pertama itu adalah paten. Paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atas hasil penemuan di bidang teknologi dan selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi kayak suatu kepemilikan gitu ya, istilahnya hak eksklusif terhadap seseorang atau suatu perusahaan gitu untuk melakukan istilahnya melakukan penelitian gitu terhadap suatu produk, suatu barang gitu. Terus selanjutnya itu ada hak cipta. Hak cipta itulah suatu bentuk perlindungan hukum bagi para musisi, penulis literatur artistik, dan pekerja sejenis lainnya. Pemilik hak cipta tersebut mempunyai hak eksklusif seperti mencetak ulang atau menyalin pekerjaan, bahkan menjual dan mendistribusikan karyanya. Contoh kayak penyanyi gitu kan pasti, terus komposer dia membuat suatu lagu, menciptakan suatu lagu gitu, terus menjual lagu tersebut, dia punya. Jadi di lagu tersebut ada kepemilikan eksklusif atau pemilikan penciptaan dari si komposer itu. Si komposer memiliki hak eksklusif untuk menciptakan suatu lagu tersebut.
atau memiliki kepemilikan terhadap lagu itu. Nah, terus selanjutnya itu adalah merek dagang. Jadi merek dagang adalah tanda, simbol, kata atau logo perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan dirinya sendiri yang berhubungan dengannya, seperti merek dan produknya, dan tidak memperbolehkan pesaing menggunakan brand merek tersebut. Jadi contohnya kalau kita punya perusahaan, mungkin dong kita memperizinkan perusahaan lain menggunakan merek kita. Gitu. Kita contohnya yang sedang viral saat ini atau jadi saat ini, perusahaan OT atau orang tua itu menggugat Unilever terhadap produk Pepsodent atau pasta gigi ya, itu digugat karena suatu mereknya itu istilahnya dicuri atau bisa dibilang diduplikat gitu. Nah, terus yang keempat itu ada goodwill. Pengertian goodwill adalah aktiva yang tak berwujud yang memprestasikan jumlah yang lebih besar dari nilai buku yang dibayarkan suatu perusahaan untuk mendapatkan perusahaan lain. Secara teorisis merupakan nilai sekarang dari kelebihan laba suatu perusahaan pada masa yang akan datang dalam suatu industri. Contohnya ya kayak kita nilai lebih itu biasa nilai dari si kayak punya brand ambassador gitu. Terus kita suatu perusahaan ini ingin menjual produknya, kita menggunakan brand ambassador untuk istilahnya mendapatkan menjual untuk mendapatkan nama gitu di pasaran gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada sumber materi. Jadi materi-materi yang telah saya sampaikan tadi itu mendapatkan dari beberapa website yang saya cantumkan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu adalah teman-teman bisa lihat untuk materi-materi yang lebih lengkapnya itu ada di website-website yang telah saya sampaikan atau saya tampilkan di sini. Nah, oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, untuk kekurangan istilahnya saya mohon maaf. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.